Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana, urus kasus di sini, memenuhi permintaan. Selamat sore, kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang menyikapi kepanikan masyarakat memborong obat-obatan sehingga mengakibatkan obat di apotek menjadi berkurang, bahkan banyak apotek yang tidak memiliki stok. Saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah virus. Saya pengacara Guntual Aremba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Sesungguhnya saya bukanlah bagian daripada Satgas Covid. Akan tetapi karena saya punya podcast, sudah terbiasa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan hari ini saya juga tetap harus bergiat meskipun kita di Pulau Jawa ini ada pembatasan aktivitas, ya, di mana hari ini sudah merupakan hari keempat, ya, hari keempat sejak dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, jadi sudah hari keempatnya hari kita dibatasi untuk beraktivitas. Jadi istilahnya work from home. Nah, sebagai pribadi yang menghormati apa kata instruksi negara, ya tentu kita harus taat. Kemudian sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran yang kebetulan memiliki media, kami mencoba untuk membantu menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi pengikut setia atau penonton setia daripada acara edukasi dari pengacara Guntual Aremba. Saudara sebangsa dan setanah air, berbicara masalah virus, saya bukan ahlinya. Cuma setelah membaca, mempelajari dari berbagai artikel, literatur maupun apa yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden maupun Menteri Kesehatan dan para penanggung jawab COVID atau Satuan Gugus Tugas COVID, akhirnya saya jadi makin lama makin hari makin mengerti, ya. Kebetulan juga saya pernah menjadi pengacara daripada masyarakat yang diduga atau yang dikelompokkan pada positif COVID dan mereka sudah dikarantina di awal-awal masuknya COVID di Indonesia. Ini saya lakukan pembelaan atau bantuan hukum dengan cara virtual. Jadi mendapatkan kuasa kita secara virtual. Jadi kuasanya itu kuasa by video, ya. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, rekan sejawat maupun para aktivis penggiat sosial media, saya hanya hadir di sini untuk memberikan kita sedikit penenang, membantu memberikan penenang. Karena pada prinsipnya semua virus itu berbahaya, semua bakteri itu berbahaya, terlebih-lebih virus. Nah, selama ini kita sebetulnya sudah terbiasa dengan virus, tapi karena sifatnya global dan temporary, kemudian datangnya itu tidak seperti wabah yang seperti saat ini,
maka kita lupa bahwa sesungguhnya sebelum ada corona ini ada wabah kolera yang dulu-dulu sudah sering, polio, apa segala macam. Kemudian ada yang namanya malaria, demam berdarah. Kemudian ada yang namanya flu burung, ya, suspek yang lalu. Kemudian ada lagi flu biasa sama pilek. Itu sama sakit mata. Pengalaman saya, ada dua penyakit yang paling cepat menular. Yaitu satu pilek, flu dan pilek, sama mata. Di kantor itu ketika ada orang atau ada tamu yang datang, kalau dia sedang sakit mata, maka begitu dia pulang, pasti ada pegawai atau ada orang yang mulai terserang penyakit mata. Kalau nggak segera diobatin, akan berpindah kepada pegawai yang lain. Makanya saya selalu siapkan namanya obat obat tetes mata, antibiotiknya itu. Kemudian yang kedua soal flu, pilek. Begitu ada orang yang datang, tamu yang kena flu, itu pasti di kantor kita tuh pasti ada yang kena. Nah itu salah satu contoh. Cuma memang kedua penyakit ini tidak mematikan. Nah sekarang berdasarkan keterangan yang kita dapat dari sosial media juga, ya banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya corona memang berbahaya. Tetapi yang paling membuat jadi lebih berbahaya lagi adalah apa? Kepanikan. Kalau orang sudah panik, maka imun itu akan terpengaruh, ya. Karena sebetulnya sampai hari ini menurut keterangan, bahkan Bapak Presiden sering mengulang-ulang, belum ada satupun obat yang pasti mengatakan bahwa ini obat untuk menyembuhkan atau mematikan namanya virus corona. Belum ada. Di seluruh dunia belum ada. Nah, terhadap adanya tindakan vaksin sebetulnya itu adalah juga bukan untuk mencegah corona, tetapi meminimalisir. Dan sekaligus, ini kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru. Sekaligus itu untuk menguatkan imun. Itu. Tapi menurut saya ada tambahan. Dengan orang yang sudah imunisasi, maka dia punya confidence. Sehingga dia pergi kemana-mana itu lebih percaya diri ketimbang kalau dia belum divaksin. Bahkan ada persyaratan untuk sekarang ini bepergian harus ada sertifikat vaksin. Padahal kalau kita mau jujur, orang-orang yang sudah divaksin pun banyak yang bahkan meninggal. Jadi tidak ada jaminan sebetulnya orang vaksin itu. Tetapi lebih baik daripada tidak divaksin. Karena itu kepada saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan tentang maraknya pembelian obat-obatan yang katanya untuk menyembuhkan virus corona. Sebetulnya kalau saya bilang bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk istilahnya untuk suplemen atau menjadi vitamin yang bisa menguatkan imun. Nah, saya sebagai pribadi yang bukan ahli dan juga saya juga tidak tahu kayak apa, cuma kan kita ini selalu bepergian. Menurut saya yang paling dahsyat itu adalah pengaruh dari stres atau panik. Nah, dengan adanya sikap untuk memborong obat-obatan secara berlebihan, itu saya anggap sudah merupakan suatu sikap yang panik. Untuk itu hendaknya jangan dilakukan. Terlebih-lebih kepada mereka yang ingin mencari keuntungan. Saya sudah mendapatkan informasi melalui sosial media juga bahwa itu ada sanksi pidana, ya, kepada mereka yang mencoba membeli obat untuk tujuan menimbun. Kemudian, ya, kepada perusahaan-perusahaan itu akan dikenakan sanksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi dengan adanya aksi borong obat, maka perusahaan-perusahaan distributor obat ini ada kecenderungan ingin mempermainkan harga. Nah, dan di situ juga akan ada kartel
Kartel itu adalah perusahaan yang menguasai suatu produk atau distribusi suatu produk. Untuk itu saya ingin mengimbau kepada kita semua, mohon jangan terpancing. Karena menurut keterangan dari banyak orang-orang yang ahli kesehatan, belum ada satupun obat yang bisa mematikan virus. Hanya bisa meminimalisir dan menguatkan imun kita. Jadi sebetulnya antivirus yang paling kuat atau obat virus yang paling dahsyat untuk menghadapi corona ini adalah imun kita, kekebalan kita menghadapinya. Nah, saya coba hanya secara otodidak dari pengalaman yang sudah-sudah, saya lihat orang-orang yang ini sebetulnya menurut sebagian pendapat bahwa virus itu di kita, kalau kita mampu melawan, itu tidak sampai hanya 2-3 hari. Bahkan ada 1 hari sudah positif, sudah negatif. Jadi hari ini diperiksa positif. Kemudian dia kembali, dia terapi. Apa terapinya? Nah, terapi macam-macam. Ada orang yang terapi pakai handuk, air panas, kemudian dikasih minyak kayu putih, lalu nyemplung, merendam, mandi pakai air panas itu di bak. Ya, Anda yang mungkin tidak punya pemanas di rumah bisa merebus pakai sistem konvensional, masukkan di bak mandi. Ya, lalu kasih ini. Ya, ini akan terasa. Anda kasih, nggak usah ragu-ragu. Ini harganya ini kalau saya nggak salah masih ada 23.000. Harga normalnya di botol segini. Yang lebih besar tentu lebih mahal. Jadi Anda ambil setengah botol, masukkan di air panas, kemudian Anda nyemplung, enak. Ya. Lalu kemudian yang kedua ini, ya, ini tisu. Nah, modelnya nih gini. Tisu ini dikasihkan minyak kayu putih. Bagi Anda yang belum terbiasa, tentu minyak kayu putih ini sepertinya aromanya kurang apa. Tapi bagi yang sudah biasa itu enak. Jadi dikasih ini, lalu ditaruh di masker atau misalnya Anda masukkan di sini. Nih. Jadi tisu dibasahi dengan dengan minyak kayu putih, lalu ditempelkan di hidung, disedot dari hidung. Tahan sedikit, baru dikeluarkan pelan-pelan dari mulut. Biar gak apa-apa kalau kita terbatuk. Jadi dia bisa melonggarkan atau mematikan virus yang ada di dalam. Saya kadang-kadang, ini saya ambil kira-kira 3-4 tetes, saya masukkan di air hangat, baru saya minum. Nih. Selain dari minyak kayu putih, ada juga minyak. Ya, biasanya saya ini bukan promosi obat ya, saya bukan ada hubungannya dengan. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa ini ada. Ini yang biasa dipakai buat gosok-gosok pedis. Nah, ini dicium-cium. Ya, dikasih di tisu juga sama. Di masker, saya biasanya gini, ya. Jadi saya antara minyak kayu putih dengan ini, ya. Nah, saya taruh di ini, baru masker. Ini adalah cara untuk pengobatan secara mandiri. Memenuhi permintaan klien.